Abah, bagaimana petunjuk yang datang setelah terjadinya kebakaran Masjid Islamic Center di Jakarta? Coba diceritakan apa petunjuk yang datang setelahnya itu. Setelah saya mendapat kabar bahwa bahkan saya dapat melihat di HP saya sendiri tentang terbakarnya Islam Center, lalu saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, sangat berpikir secara cerdas. Apa sebab kubah Islam Center ini kok bisa terbakar? Dia bilang. Pada waktu saya bertanya pada diri saya sendiri itu tidak mendapat jawaban. Lalu saya diberikan di dalam mimpi sebagai jawabannya. Saya diperlihatkan beraneka ragam benang yang satu warna, yang putih warnanya. Benang itu seolah-olah kita akan membangun bangunan. Lalu benang itu saya cermati dengan makna dan maksud. Benang itu menunjukkan arah atau tujuan. Akhirnya saya diberikan keterangan sesudah saya paham tentang keterangan daripada benang itu, disebut benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan benang Al-Quran dan Al-Hadis. Langsung saya diisi arti dan makna benang Pancasila dan Undang-Undang 45 dan benang Al-Quran dan Al-Hadis itu oleh Allah secara terarah dan terpadu untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Membangun manusia seutuhnya tidak semudah membalik telapak tangan. Laksana kita membangun suatu bangunan yang fondasinya kuat dan utuh. Tetapi kalau kubah Islam Center terbakar, sudah banyak pertanyaan sudah. Tetapi belum mendapat bahan data sebab-sebabnya terjadinya kebakaran kubah Islam Center. Tetapi saya tidak membicarakan sebabnya terbakar. Arti dan makna daripada Islam Center itu terbakar, itulah yang diberikan keterangan oleh Allah lewat benang Pancasila dan Undang-Undang 45 dan benang Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang diberikan keterangan oleh Allah. Kalau soal terbakar kubah Islam Center itu tidak saya renungkan sesudah saya mendapat keterangan yang lebih jelas ini. Jadi karena bencana alam sudah merajalela, bencana kemanusiaan sudah merajalela, jadi itu urusan politik yang merugikan umat, sedangkan saya ini politik untuk menguntungkan umat.
setelah saya hayati benang daripada Pancasila ini, lalu saya diberikan 9 palu Allah yang lebih antik melalui Pancasila dan melalui Al-Quran. Mohon seluruh umat yang betul-betul mengaku dirinya sebagai orang beriman di alam semesta ini, mohon diberikan keterangan kata-kata palu Allah. Palu Allah ini sudah jelas sekarang ini dengan sejelas-jelasnya. Palu Allah dari segi duniawi. 1. Dengan jiwa Pancasila kita didik tunas bangsa. 2. Dengan jiwa Pancasila kita didik anak-anak bangsa. 3. Dengan jiwa Pancasila kita didik generasi bangsa. 4. Dengan jiwa Pancasila kita didik generasi muda bangsa. 5. Dengan jiwa Pancasila kita didik generasi penerus bangsa. 6. Dengan jiwa Pancasila kita perkuat keutuhan agama, bangsa, dan negara. 8. Dengan jiwa Pancasila kita perkuat keutuhan NKRI dengan harga mati. 9. Dengan jiwa Pancasila kita perkuat persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga Indonesia bersinar terang pancaran cahaya sinar ilahi. Itulah palu Allah dari segi dunia. Sekarang palu Allah dari segi akhirat. 1. Dengan jiwa agama hidup menjadi terarah. Dengan jiwa ilmu hidup menjadi mudah. Dengan jiwa seni hidup menjadi indah. Dengan jiwa iman hidup menjadi yakin. 5. Dengan jiwa amal sedekah hidup menjadi akhlak. 6. Dengan jiwa amal ibadah hidup menjadi reda Allah. 7. Dengan jiwa Al-Quran hidup menjadi takwa. 8. Dengan jiwa Al-Hadis hidup menjadi bahagia. 9. Dengan jiwa baiat umat dunia akhir zaman hidup menjadi mengenal diri dan mengenal Allah, mengenal yang disembah dan mengenal yang menyembah, dan mengenal sembah di dalam sembah. Itulah palu Allah dari segi dunia dan palu Allah dari segi akhirat. Sekarang bukan palu Allah saja yang dirahasiakan oleh Islam Center, sampai benang pun dirahasiakan. Benang yang pertama, benang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu dari segi duniawi. Dari segi akhirat, benang Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sudah betul-betul mau dinyatakan kerahasiaan kebaikan dan kebenaran ini oleh Allah lewat benang. Benang itu menunjukkan sangka merah putih yang berkibar di rahmatan lil alamin. Itulah perumpamaan benang. 1. Karena Benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ada 6 benang. 1. Dengan benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita bersama-sama membangun akhlak yang baik dan benar. 2. Dengan benang Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita bersama-sama membangun budi pekerti yang luhur lagi mulia. 3. Dengan benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita bersama-sama membangun sopan santun yang baik lagi mulia. 4. Dengan benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita bersama-sama membangun tutur kata yang baik lagi mulia. 5. Dengan benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita bersama-sama membangun tata krama yang baik lagi mulia. 6. Dengan benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mari kita bersama-sama membangun tingkah laku, perilaku yang baik dan benar. Itulah benang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang benang Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Itu nomor 2. Nomor 2, benang Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Dengan benang Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita semua bersama-sama ingat kepada Allah. 2. Dengan benang Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita semua bersama-sama ingat kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya serta keluarganya. 3. Dengan benang Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita semua bersama-sama ingat pada para ustaz, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. 4. Dengan benang Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita semua bersama-sama ingat kepada para alim ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. 5. Dengan benang Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita semua bersama-sama ingat kepada para wali, waliullah, nabiullah, dan rasulullah. Dengan benang Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita semua ingat akhlak, akidah, tauhid, keilmuan, dan keimanan dan keyakinan. Demikianlah kerahasiaan yang saya sampaikan oleh Al-Mahdi Imam Mahdi atas rahasia hidayah yang turun pada saat-saat terbakarnya sebuah Islam yang terpusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar. Ya, Abah, saya malamnya bermimpi sebenarnya sebelum kebakaran kubah Masjid Islamic Center di Jakarta itu. Mimpi saya tentang berada di dalam masjid mengumumkan tentang baiat. Ya Allah. Jadi mimpi saya waktu itu berada di dalam masjid besar dan banyak orang yang lagi sholat di dalamnya, baik dari barisan laki-laki dan perempuan, Abah. Lalu terlihat seorang membaiat dengan cara aneh, dengan orang yang dibaiat itu disuruh tiduran di sebuah ranjang yang ada di masjid. Ceritanya di masjid itu ada ranjang tempat tidur ya. Karena saya melihat orang berbaiat dengan cara yang aneh begitu, jadi terdoronglah saya untuk mengumumkan pada ibu-ibu di sana untuk saya membaiat mereka dengan berkata, ayo ibu-ibu, siapa yang mau dibaiat sama saya datang ke sini. Di sini baiatnya otomatis langsung bisa kenal diri. Begitu kata saya. Di dalam masjid itu ada seorang ibu yang aku dekati mau dibaiat dan berkata, saya mau dibaiat, nanti kalau saya sudah dibaiat baru saya suruh keluarga saya berbaiat.
Lalu saya berkata dalam mimpi itu, Abah, bapak saya Imam Mahdi yang akan membakyat laki-laki, makanya saya yang membakyat yang perempuan. Yang bisa membakyat hanya manusia yang sudah tahu jati diri. Begitu kata saya di dalam masjid itu, dalam mimpi itu. Saya juga berkata, siapa yang ingin merasakan surga, segera berbakyat agar bisa rasakan surga di dunia dulu, baru rasakan surga di akhirat. Artinya, walaupun ada cobaan hidup, akan terasa manis rasanya. Karena saya pernah merasakan seperti itu juga. Begitu kata saya di dalam mimpi itu, di dalam masjid itu. Ketika mengumumkan Ini bakyat. menunjukkan anak. Sebentar, terus saya berkata, kan mendengar saya berkata begitu, ibu-ibu itu terlihat sekali banyak yang tertarik mau dibakyat oleh saya dengan berkata, saya mau gitu. Dan saya juga menjelaskan dengan berkata bahwa orang yang membakyat dengan cara tiduran tadi, yang diranjang tadi, hanya bakyat pengamalan saja. Lalu saya terjaga dari mimpi. Bagaimana menurut Abah mimpi saya? Nah, terus sorenya dapat kabar. Lihat di grup Pendopo Agung Senjati Hidup itu ada orang yang mengirim, salah satu peserta di grup mengirim tentang kubah Masjid Islamic Center terbakar di Jakarta. Itu menurut Abah Itu bagaimana? Itu menunjuk keterangan menurut petunjuk orang-orang tua dulu. Yang dinamakan ilmu batin ini, ilmu yang baiat ini, yang dibaiat ini, kurang-kurang tidak bisa dibicarakan di kota. Kalau kita bicarakan di kota atau di desa, insya Allah akan terjadi kebakaran atau terbakar. Oh gitu kata orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Kata leluhur. Ilmu batin ini harus kita bicarakan di tengah hutan belantara, yang jauh daripada keramaian. Bahkan kita bicarakan di tengah laut lagi, yang luas lagi. Barulah tidak terjadi kebakaran atau terbakar. Karena api yang ada di kubah Islam Center ini dapat kita lihat. Tetapi api yang berada di dalam batin tidak dapat kita lihat. Inilah yang lebih berbahaya, api yang berada di dalam batin daripada api yang berada di Islam Center. Itu sekitar Islam Center itu saja terbakar. Bapak bayangkan peristiwa permainan bola. Bola itu perumpamaan satu yang dikejar-kejar dengan tidak mengenal arah, tidak mengenal tujuan. Saking mabuknya menendang bola ke sana sini, akhirnya timbullah sandiwara. Akhirnya permainan bola bersandiwara sehingga ikut 4 anasir untuk melakukan nafsu, yaitu semprotan dengan gas air mata. Dan itulah yang dimaksud dengan manusia api, manusia air, manusia angin, manusia tanah. Itulah nafsu manusia yang tidak bisa dibendung. Malahan barangkali saking banyaknya massa yang ada di penjurahan itu, mungkin jadi polisi tidak bisa membendung dirinya karena terlalu banyak massa yang ikut
berperang melawan sandiwara ilmu sejati hidup.